Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah berikan kita kesempatan untuk silaturahim. Dan kita yakin insya Allah dengan silaturahim ini akan turun keberkahan dari Allah, akan turun insya Allah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah berjuang di jalannya sehingga insya Allah saatnya nanti dipanggil Allah kita pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya, yang sama-sama kita hormati sekitar pimpinan SPID nasional, ada Abah Yanto dan juga jajarannya, kemudian jajaran SPID Depok yang luar biasa nih, Bang Didin dan ketua divisinya, dan juga hadir SPID dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, kemudian Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi. Masya Allah, semoga semuanya Allah mudahkan, Allah segera lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Daun salam buah nanas. Semoga tadi yang jawab salam hutangnya pada segera lunas. Kenceng banget ya, daun salam buah duren. Yang jawab salam keren-keren. Ya, teman-teman sekali lagi yang saya hormati ya, tak lupa para pembina SPID yang hadir pada hari ini, yang bekerja dalam kesunyian, mengawal terus SPID ini menjadi organisasi yang solid, dan mobil khusus pada guru kita ya, Ustadz Muhammad Ihsan, Ketua Bitnaker DPW PKS Jawa Barat. Semoga beliau senantiasa memudahkan urusannya. Ya teman-teman, tadi Bang Didin memulai dengan sejahtera. Tahu nggak sejahtera itu lawannya apa? Lawan sejahtera berarti tidak sejahtera atau miskin. Di Indonesia standar miskin itu kalau pendapatannya di bawah 700.000 itu BPS. Makanya pada kaya-kaya ya, yang narik dapat 30.000 per hari kali 30 hari 900.000 itu udah kaya udah. Itu ngawur. Itu ngawur banget. Makanya di Indonesia itu aneh. Ini nggak maju-maju karena apa? Standar miskinnya itu menurut BPS itu adalah 700.000 per bulan. Ngawur banget. Ya, berarti per hari berapa? Per hari nggak lebih dari 25.000. 25.000 buat beli sotomi sama es teh manis sudah selesai. Ya, ini ngawur. Karenanya mau kita lurusin. Bagaimana standar yang benar? Ya nanti Ustadz Ihsan bisa menerangkan lebih jauh. Salah satunya adalah mengukur orang tidak miskin, yaitu adalah standar nisab zakat. Salah satunya adalah dengan pendapatan per tahun itu setara dengan 85 gram emas. Ya. Kalau dia di bawah itu kena wajib zakat. Emas sekarang itu harganya luar biasa, 1.450.000-an. Betul nggak? Punya emas nggak? Di rumah nggak punya emas? Punya ya? Yang jauh punya emas nih. Ya, Mas Agus. Ya, 1.450.000 dikali 85 setara per bulannya itu, maka kalau dibagi rata per bulannya pendapatan setara dengan 10.300.000 itu kalau dikurangi dikit maka dia wajib dia kena wajib zakat. Kira-kira mungkin nggak tuh? Ya, jadi jauh banget standar miskinnya jauh banget tuh. Nah ini mau kita lurusin. Kalau negara diaturnya nggak bener kayak gini terus, maka di Indonesia ini nggak ada kaya. Ya, bahkan kerja pun tetap miskin. Baik mau kerja di pabrik ataupun kerja jadi ojol, tetap nggak mungkin jadi bebas dari kemiskinan. Ini yang problem kawan-kawan. Ini problem ketika negara nggak diatur dengan nilai-nilai agama. Problemnya kemana-mana tuh. Dan tadi saya sedih ya, kalau dengan Ustadz Ihsan, tadi ternyata yang dilantik sebagian besar ketua DPC-nya perempuan. Saya mau tanya teman-teman ya, jadi ketua DPC tadi perempuan. Sebenarnya kalau boleh milih, lebih senang di rumah apa jadi ojol? Hah?
Dua-duanya. Ya. Karena saya punya mimpi ya, kalau pendapatan buruh itu 10.300.000 per bulan minimal, maka insya Allah cukup tuh. Perempuan-perempuan nggak perlu kerja lagi kalau dia punya suami, betul nggak? Ya, mungkin kecuali yang dia ngajar pun nggak masalah lama-lama, cukup 2 jam, 4 jam segala macam. Kenapa? Kalau ibu-ibunya pada kerja, anaknya siapa ngurus? Ya, anaknya udah gede, ya kan? Alhamdulillah udah gede ya. Tetap yang di luar itu sangat keras kehidupannya. Nah itu poin pertama. Ini mau kita halusin. Misalnya ada Ustaz Isam selaku pejabat ya. Dan tadi kita titip dengan Pak Imam Budi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, kesejahteraan itu dinamis. Dia nggak datang dengan tiba-tiba. Allah nggak akan memberikan kesejahteraan kalau kita nggak berjuang. Betul nggak? Allah nggak akan memberikan kita kesejahteraan bagi kaum ojol, kaum pekerja, dan masyarakat kalau kita nggak berjuang. Mungkin nggak kita nggak berjuang akan dapat kesejahteraan? Nggak akan mungkin, apalagi di era presiden kemarin tuh, presiden yang menyusahkan kita semua. Bukan hanya nyusahin, tapi kita setback ke belakang. Setbacknya luar biasa parah, ya, luar biasa parah ya. Daya beli jatuh, kemudian juga UKM semua hancur, orang pada di PHK. Bahkan saya diskusi bulan lalu dengan pengamat ekonomi, kemungkinan besar kalau gini-gini aja nih 2 tahun lagi kemungkinan kita diambang namanya resesi ekonomi. Ya 98 itu bisa terulang lagi. Ya, apalagi kalau misalkan situasi politik ini semuanya saling menyandra, ya ini akan terjadi konflik. Kalau Pak Suriko itu revolusi terjadi kalau orang pada lapar, rakyat marah, ya kemudian konfliknya itu nggak selesai di atas. Sebenarnya konflik itu yang paling parah. Nah hari ini semua konflik nih. Nah kita berharap lah semoga apapun yang terjadi siap kita hadapi. Siap nggak? Kalau revolusi siap nggak? Siap. Insya Allah itu takdir dari Allah. Makanya hari-hari ke depan kemungkinan besar adalah hari-hari yang makin sulit. Ya, yang menarik kemungkinan makin sedikit penumpangnya. Kemungkinan. Yang kerja kemungkinan pada nganggur. Saya mau sampaikan ini biar teman-teman nggak kaget. Biar saya mau sampaikan dengan kondisi seperti ini kita mau ngapain? Justru kita harus makin solid. Bukan kita malas ya. Kalau malas ya begini-gini aja. Kita malas berjuang, malas berorganisasi, malas membenahi negara ini, maka akan gini-gini aja. Ya, sementara di negara lain, tadi disampaikan Bang Didin, Inggris sudah mengakui ojol sebagai pekerja. Spanyol, Belanda sudah mengakui. Dan terakhir adalah belum lama Singapura. Singapura sudah mengakui bahwasanya pengemudi online ini adalah bagian dari pekerja sehingga melekat hak dan kewajibannya. Walaupun nanti ada sedikit perbedaannya dalam sistem upahnya, jaminan sosialnya, tapi dia punya hak yang melekat. Hari ini kan mitra. Nah mitra itu sudah digugurkan. Terbukti aplikator ini bukan mitra. Dia bukan perantara. Karena apa? Dia menentukan tarif sendiri. Betul nggak? Dia juga menetapkan segala macam mekanisme kerjanya. Nah ini udah dibantah di bagian negara bahwasanya sistem kemitraan cek. Nah sekali lagi ya, ini mudah-mudahan di Indonesia segera, tapi sekali lagi nggak mungkin kalau nggak di pressure, nggak ditekan oleh kita semua. Berharap dari rejim Jokowi nggak mungkin. Rejim Jokowi ini tinggal hitungan hari, 20 Oktober Jokowi pasti lengser, gitu kan? Nah kita berharap ke depan, Prabowo ini katanya ada sedikit harapan, Nah, insya Allah, ya sebelum nanti jalan-jalan ke Jogja, saya ngingetin lagi ke Abah Yanto dan segenap pimpinan DPC hadir, ya dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, yuk kita rame-rame kita silaturahim Kementerian Tenaga Kerja RI. Kita ingin tanyakan nasib ojol gimana ke depannya. Ya, bagaimana nasib jaminan sosialnya, BPJS kesehatannya seperti apa.
Tahun lalu saya Abah diundang oleh beliau, Pak Ustadz Ihsan selaku DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemerintah sudah ngorek dana buat subsidi, ya, buat subsidi BPJS tenaga kerja bagi pekerja informal. Yang sudah terjadi adalah subsidi buat BPJS kesehatan buat pekerja-pekerja informal atau orang miskin. Nah, untuk BPJS Naker pemerintah sudah ada. Harusnya buat ojol. Nanti kemarin ada buat pesantren, ada pesantren, ada yang petani segala macam. Nah, regulasi ini sudah ada. Nah, karenanya saya minta ke teman-teman, ya jangan ditunda-tunda lagi silaturahim ke Kementerian Tenaga Kerja. Semakin banyak yang hadir semakin bagus. Apalagi kalau menterinya katanya, kalau menteri negara itu katanya sambil benar adalah Ibu masih Neti like kan? Prasetyani katanya. Masih like. Yang gabung banyak. Menakernya lah Ibu Neti Prasetyani. Ya pasti segala macam. Nah, sekali lagi saya minta ya teman-teman, karena salah satu SPID yang didirikan selain SPID adalah organisasi sosial persaudaraan, organisasi apa namanya, yang kedua adalah perjuangan. Ruspin ini SPID perjuangan, rohnya. Guyup itu hanya basis persaudaraan. Kita semuanya saudara di sini. Setelah kita semua saudara solid, ya, kita saling membantu segala macam. Maka yang kedua adalah SPID sebagai organisasi perjuangan. Yang artinya SPID harus memperjuangkan sendiri nasibnya. Jangan bergantung pada orang lain. Saya bisa riset segala macam, termasuk saya di guru pun sama. Kita harus membangun diri kita. Kita harus sendiri yang membangun kesolidan kita sendiri. Jangan berharap sama orang lain. Ya, jangan berharap sama orang lain. Bahkan kalau bisa, mental dibalik. Kalau hari ini kita banyak dibantu, suatu saat kita akan bantu banyak orang. Ya, kalau SPID hari ini banyak dibantu, dikasih makanan, dikasih sumbangan segala macam, suatu saat nanti SPID punya lembaga jangan sendiri, punya lembaga jizok sendiri segala macam, SPID bisa bantu banyak orang. Sepakat nggak? Karena Allah cinta pada orang kaya yang dermawan. Tapi Allah lebih cinta orang yang kekurangan dermawan. Nah, itu mental mau kita bangun. Yang ketiga adalah jangan lupa SPID sebagai organisasi dakwah. Maka upah menjadi suatu kewajiban. Karena Rasulullah membangun peradaban itu dengan keimanan dan ketakwaan. Nggak ada tanpa keimanan dan ketakwaan itu kita akan menjadi solid. Maksudnya jauh lah, keluarga tanpa keimanan dan ketakwaan pasti hancur, betul nggak? Apalagi DPC tanpa keimanan dan ketakwaan tidak solid, nggak mungkin. Nah, itu tiga hal yang itu. Dan terakhir adalah SPID Depok dan beberapa SPID DPD yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, sudah terdaftar keanggotanya. Tolong koordinasi dengan dinas, ya, sambil diverifikasi anggota terakhirnya. Di tiap suku dinas itu ada namanya lembaga tripartit, lembaga kerjasama tripartit, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur pekerja. Karena teman-teman sudah tercatat oleh dinas, maka teman-teman juga diakui dan berdiri sebagai pekerja. Nah, tiap dinas itu ada keterwakilan 7 orang. Yang terbesar 7 orang diambil. Nah, Depok tadi saya minta Pak Didin, coba diverifikasi berapa anggota SPID Depok. Kemudian koordinasi dengan suku dinas Naker, suku dinas Naker apa namanya, Kota Depok. Tolong SPID dibanding dengan organisasi pekerja lainnya, masuk gak 7 besar? Kalau masuk, maka insya Allah bisa masuk tuh dalam lembaga kerjasama tripartit, sehingga punya akses untuk program-program dinas. SPID bisa masuk. Banyak dinas tuh ada program pelatihan, program bantuan, segala macam. Kenapa? SPID menjadi terbesar. Nanti saya minta ya, SPID Depok, SPID Jakarta Pusat, SPID mana lagi nih? Jakarta Selatan, Bekasi segala macam. Kota Bekasi, Kabupaten Bogor. Kalau Kabupaten Bogor agak susah, karena lawannya dia pabrik yang mungkin lah. Ya, yang mungkin itu di basis kota, Kota Depok, Kota Depok, Kota Bogor, Bekasi nggak susah, masih banyak pabrik sebagian di daerah apa namanya itu, ya pokoknya ini sebanyak lah. Nah, saya minta sekali itu akses, termasuk juga bisa duduk di Dewan Pengupahan, sehingga nanti SPID berjuangnya di dalam, bukan hanya di luar. Di luar kita berjuang melalui aksi-aksi, di dalam kita berjuang melalui lobby-lobby. Siap kan nih? Ya. Nah, sekali lagi saya minta, kalau diverifikasi seperti itu. Nanti kalau ada wakil wali kota, tolong diminta dipertemukan dengan kepala Sudin
saya pamit ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu depan saya sedang merancang satu kegiatan bagaimana Gubernur Jawa Barat harus terpilih orang yang baik, yang peduli pada ojol, betul kan? Wali kota dan juga bupati di Jawa Barat juga dan Jakarta harus terpilih orang-orang yang ngerti ojol dan punya komitmen kuat pada kita semua. Insya Allah nanti akan ada sebuah kegiatan. Jika perlu ada kontrak politik ya antara buruh dan ojol dengan para cagup ataupun calon wali kota, biar jelas semuanya. Dan bukan hanya kontrak politik, serta ada kontrak politik, maka kewajiban para buruh ojol untuk mengkampanyekan bahwasannya inilah calon wali kota pilihan kita. Siap kan nih? Siap berjuang? Siap berjuang? Yang siap berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang tepuk tangan. Yang siap